Cerita ini adalah cerita fiksi yang dibuat warga RT 4 RW 9 untuk memeriahkan HUT RI ke-78. Dalam hal ini, kami tidak bermaksud untuk menyinggung atau merendahkan pihak manapun. Selamat menonton! Dahulu kala, di desa Setinggen yang asri dan sejuk, terdapat seorang pemuda yang tampan dan gagah berani bernama Joko Tarung. Wah, sesok meneh. Mbak, weh, lagi apa toh mbak? Apa nih di? Iya le, rasa dua ono lho, mbok iki sah krungu bro budak. Aduh, ampun mbak, ampun. Saya mbak, mbak kopi pak mbak, mbak kono di. Boyo tuh kok kayak mbak Darsi ini kono lho. Wes, rasa kakek ngomong, nek dombe. Joko Tarung, sido mancing ora? Ya pet, ya situ no, gaspol, berangkat. Joko Tarung dan Serepet pun berjalan menelusuri hutan hingga siang hari menuju ke kali yang bernama Kali Jambu. Konon katanya, di Kali Jambu terdapat ikan yang banyak dan besar-besar. Jok, mesti untuk iwak ati Jok. Ya lah pet, kan mau bikin kontes bakar. Mancing mania, mantap. Ketika melintas di tepi kali yang tertutup ilalang, terdengar canda gurau gadis hingga menarik kedua pemuda tersebut. Kerungu wedok gue kok ora? Ih, aku krungu. Tapi wedok andi yo sing gelem atus ning Kali Jambu. Apa meneh ning tengah alas? Wah, jangan-jangan demit Jok. Saat Serepet ingin kabur, Joko menarik tangannya. Lalu dari belakang ilalang mereka mengintip ke arah sungai. Saat bidadari asik mandi, diambillah satu selendang kuning. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah. Tibalah waktunya widodari pulang ke kayangan. Para widodari mengambil selendangnya masing-masing. Di mana selendangku? Bukankah tadi di sini Nawang Bulan? Hari sudah mulai senja, sebaiknya kita pulang ke kayangan. Pasti Ibu Ratu menunggu. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Maafkan kami, Nawang. Saat Nawang Bulan berjalan memasuki hutan, dia bertemu dengan Mbok Rondo yang sedang mencari kayu. Selendangku, selendang. Kenapa kamu di sini, Bu? Ya, ikut sibuk saja ya. Karena itu, Mbok Rondo membawa Nawang pulang. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo mengenalkan pada anaknya, yaitu Joko Tarung. Mboke mulai. Mboke nggawa prawan saka njero alas. Ning kok kaya wong linglung ya. Awet mau ki jare goleki selendang wae. Joko Tarung terkejut. Keringatnya mulai menetes. Duk, perkenalkan, ini anak Simbok, namanya Joko Tarung.
nak turun ning kamarmu ora apa-apa to, Le? Mengko tole turun ning kursi ya. Yes. Berhari-hari kemudian, terlihatlah benih-benih cinta atas restu Mbok Rondo, mereka pun menikah. Waktu berjalan begitu cepat. Setelah 1 tahun menikah, akhirnya mereka mendapatkan seorang bayi perempuan yang cantik seperti bidadari, bernama Roro. Saat Nawang berjalan-jalan di sungai, dia bertemu dengan Raja dan Ratu Kayangan. Yuk Nawang Bulan, Sendika dawuh Kanjeng Ratu. anakku Nawang Bulan. Ayo, kembalilah ke kayangan, Nak. Ambil hasilnya ini ya. Kamu seorang berdaya. Bumi bukanlah tempatmu. Nyuwun sewu Raja, Kanjeng Ratu. Nawang merasa bahagia di dunia bersama dengan suami dan anak Nawang. Nawang sangat mencintai Joko Tarung. Izinkan Nawang tinggal di bumi. Baiklah anakku, jika itu yang kamu mau, terimalah konsekuensinya. Setelah Nawang Bulan menolak ajakan Raja dan Ratu ke Kayangan, Nawang pun kembali ke rumah dan memeluk anaknya Roro sambil menangis hebat. Esok harinya, Nawang pamit pada suaminya untuk ke pasar. Kakanda, Adinda sedang memasak nasi. Tolong jaga Roro dan jangan buka bakulnya ya Kanda. Ingat pesanku. Baik Adinda, hati-hati di jalan. Ketika Joko Tarung sedang bermain dan bercanda dengan Narung, Mbok Rondo membawa piring untuk mengambil nasi di dapur. Gusti, lapar sekali perutku. Di mana centong nasinya ya? Akhirnya, Mbok Rondo membuka tudung bakulnya dan terkejut. Duh, apa ini? Kenapa Nawang hanya memasak seuntai padi? Siang hari setelah pulang dari pasar, Nawang berlari menuju ke dapur. Kanda, siapa yang membuka tudung ini Kanda? Hah? Anda tidak tahu Adinda. Anda dari tadi bersama Roro di kamar. Ya Gusti, jika tudung ini dibuka, maka hilang semua kesaktianku.
mulai hari ini aku menjadi manusia biasa. Nawang yang kesal pun pergi meninggalkan Joko Tarung dan anaknya. Di waktu yang sama, Ratu menemui Serepet, sahabat Joko Tarung yang sedang mencari kayu di hutan. Wahai pemuda, Hah? Ada apa Ratu sehingga engkau menemuiku? dengan sepenuh hati, aku mohon kembalikan selendang nawang bulan padanya sekarang. Dari mana Kanjeng Ratu tahu? Maafkan aku Kanjeng, bukan saya yang menginginkan. Saya hanya membantu menyimpan selendang itu. Jika kamu tidak mengembalikannya pada nawang, kamu akan menerima akibatnya, wahai pemuda. Setelah Ratu pergi, Serepet pun mematung sesaat, lalu berlari untuk pulang ke rumah. Esok harinya, Serepet menemui Nawang Bulan yang sedang menyapu. Nawang, di mana Joko? Oh, Kakanda sedang ke ladang. Ada apa, Serepet? Dengan cepat, Serepet memberi selendang kepada Nawang Bulan. Maafkan aku Nawang, aku hanya menuruti perintah Joko. Setelah menerima selendang itu, Nawang begitu terkejut dan pergi. Malam hari kemudian, Joko Tarung mencari Nawang dan Roro yang tak kunjung pulang. Gimana ya anak dan istriku? Hah? Bukankah itu istriku? Cantik sekali dia. Mbok, keluar Mbok. Dasar pembohong. Selama ini kamu yang mencuri selendangku, Joko. Mulai detik ini, aku bukanlah istrimu. Aku akan membawa Rara pulang dan tinggal di kayangan selamanya. Kamu, terimalah akibatnya. Maafkan aku Dewi Nawang Bulan. Jangan tinggalkan aku. Aku sangat menyayangimu. Tanpa memperdulikannya, Nawang Bulan tetap pergi meninggalkan Joko Tarung dan Mbok Rondo. Sesaat setelah Nawang Bulan pergi, tiba-tiba Mbok Rondo terjatuh. Ya Gusti, dadaku. Mbok, tali Mbok. Simbo. Joko Tarung menyesali perbuatannya dan tak henti-hentinya menangis. Betapa pedihnya nasib Joko Tarung. Selain ditinggalkan istri, anak, sahabatnya, Joko juga ditinggalkan Mbok Rondo di dunia. Sekian persembahan dari kami RT 4 RW 9 yang berjudul Kisah Joko Tarung dan 7 Widodari yang termasuk dalam cerita fiktif atau sekedar kreasi. Cerita ini dibuat untuk memeriahkan HUT RI ke-78. Selain itu, terdapat pesan yang terkandung dalam drama ini. Sekitar apapun yang menyembunyikan keburukan, pada akhirnya akan hancur dan terbongkar juga. Jadilah orang yang jujur, bijak, dan berbudi luhur. Kami, segenap pemain, kru, dan penulis, memohon maaf bila ada kalimat atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Terima kasih atas dukungan keluarga besar RT 4 RW 9. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Cerita ini adalah cerita fiksi yang dibuat